Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini bertemu lagi bersama saya, Pak Habib Alamsyah, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, masih di suasana pandemi COVID-19. Kali ini saya menghimbau selalu jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang kita anut. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik, lancar, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, kali ini masuk bab 5, yaitu dengan tema harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir, memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang A yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam atau majemuk. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Batak, dari suku Dayak, dari suku Asmat di Papua. Ya, berbeda-beda. Semua itu dibalut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Ya, jadi di negara Republik Indonesia ada bermacam-macam suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. Contohnya suku Melayu, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat di Papua, dan suku Jawa, suku Madura. Masih banyak lagi suku-suku di Indonesia. Ada suku Bugis, ada suku Tengger, ada suku Osing. Semua terbalut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 250 juta jiwa dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau milik orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Demikian pula masyarakat perkotaan dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produk untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lain. Ya, jadi di sini masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan saling membutuhkan. Jadi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan akan mengolah lahan dan menjual hasilnya ke kota, dan masyarakat perkotaan dengan memberi timbal balik menjual mesin-mesin produksinya untuk dijual ke desa gitu. Jadi masyarakat desa dan kota itu saling membutuhkan. Yang B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat.
Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya, munculnya konflik antar budaya. Ya, karena konflik antar budaya itu sangat cepat terbakar dengan adanya masalah sekecil apapun, karena akan menjunjung tinggi perilaku yang ada di budaya setempat tersebut. Makanya dengan berpikir bijak dan positif untuk menanggulangi konflik antar budaya, antar suku, atau antar ras itu, dengan berpikir bijak, berpikir positif, selalu mengedepankan musyawarah mufakat, itu adalah salah satu contoh bangsa leluhur kita yang harus kita jalankan setiap saat. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Contohnya, misalnya di Malang, rata-rata penduduknya mayoritas sebagai petani, ya. Karena sebagai petani, permasalahannya apa? Yaitu kelangkaan pupuk. Terus misalnya daerah B, Pasuruan misalnya, rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petambak ikan. Kelangkaannya apa? Yaitu pakan ikan yang sulit. Ya, seperti itu adalah contoh permasalahan dalam keberagaman ekonomi di setiap daerah masing-masing. Sekarang selanjutnya, di mana letak permasalahan keberagaman gender? Ya, dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Ya, jadi di masyarakat itu dipandang seorang perempuan itu ya tugasnya masak di dapur, tapi itu salah, karena dengan munculnya pahlawan emansipasi wanita Ibu Gita Kartini adalah untuk mensetarakan gender. Jadi perempuan itu memperoleh hak untuk berpendidikan, hak untuk bekerja, itu sama derajatnya dengan laki-laki. Seperti itu. Ya, pahlawan kita Ibu Gita Kartini itu berjuang untuk menegakkan kesetaraan gender. Ya, jadi dulu itu wanita itu dipandang sebelah mata karena tidak memperoleh hak pendidikan, tidak memperoleh hak untuk pekerjaan. Jadi wanita itu dulu dipandang sebagai seorang yang hanya tugasnya masak dan mengurusi rumah tangga, padahal menurut Ibu Gita Kartini adalah hal tersebut adalah salah, karena wanita kodratnya adalah memiliki hak atau kesamaan gender, kesamaan hak di muka umum seperti laki-laki. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal, menggunakan ciri khas Indonesia, menggunakan produk-produk dari Indonesia. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk dapat mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang C, strategi penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada dua strategi, yaitu satu, program kesetaraan gender dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan sampai sektor pemerintahan. Yang kedua, meningkatkannya perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Yang tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar
anggota keluarga. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender yaitu menciptakan partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kesetaraan perlu ditanamkan kepada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesamaan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Hal yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhan. Ya, setelah ini akan ada video yang menayangkan kesetaraan gender di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di GCR atau di grup WA. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga tugasnya ulangan harian segera diselesaikan. Terima kasih.